Dewa Obat Terkuat, Bab 489. Beraninya Tuan Chen mengatakan hal seperti itu. Wajah He Feng penuh dengan perbedaan dan dia tidak dapat mempercayai telinganya. Dia bahkan bertanya-tanya apakah Chen ada di atas dan diancam. Apa yang dia katakan saat ini sepenuhnya bertentangan dengan keinginannya. Tetapi ketika dia melihat ekspresi Tuan Chen, dia sangat serius dan tenang, tanpa sedikit pun tanda-tanda paksaan. Seluruh penonton gempar, mereka juga tidak menyangka bahwa Chen akan menggunakan reputasinya untuk menjamin Ye. Bagi otoritas tingkat harta nasional ini, reputasi lebih penting daripada kehidupan. Jika Tuan Chen berani mengatakan ini, itu berarti sama sekali tidak ada masalah dengan pengobatan Ye. Siapa yang akan menggunakan hal-hal terpenting mereka sebagai jaminan bagi orang-orang yang tidak terkait? Kecuali otak Anda kebanjiran, kami percaya padamu, Tuan Chen. Kami sangat percaya pada Tuan Chen. Dengan sertifikasi Tuan Chen, pasti tidak ada yang salah dengan obat Ye. Siapa yang menyebarkan rumor bahwa Tuan Chen ada di sini untuk menindak pemalsuan? Menjijikkan sekali, kami hampir salah paham terhadap Tuan Ye. Ya, jika bukan karena obat Ye, kita harus mengeluarkan uang beberapa kali lebih banyak untuk membeli obat impor. Kita tidak bisa menghancurkan hati perusahaan yang teliti. Suara penonton begitu keras sehingga He Feng merasa jantungnya seperti dipukul dengan keras. Kepalanya sedikit pusing. Tuan Chen, ada sesuatu yang ekstra dalam formula Ye. Apakah kamu menanyaiku? Chen Lao bahkan tidak repot-repot menjelaskan. Dia memelototi He Feng dan berkata dengan kasar, aku hampir dibodohi olehmu. Tahukah kamu jika aku tidak bisa turun dari panggung? Jantung He Feng berdetak kencang. Apakah Anda membuat Tuan Chen marah? Jangan datang lagi kepada kami di Balai Medis Nasional di masa depan. Anda adalah pengusaha dan kami adalah dokter. Kami tidak begitu akrab. Setelah mengatakan itu, Tuan Chen mengabaikannya, berbalik dan pergi, meninggalkan He Feng sedikit terkejut dan tidak dapat menyadari apa yang sedang terjadi. Bagaimana dia tahu bahwa Lin Yi telah mengatur obat itu sejak awal? Bahkan ketika bisnis Ye baru saja dimulai dan sebelum memasuki pasar Shanghai, dia meminta Fang Han untuk menambahkan obat itu ke dalam formulanya. Petunjuk ini digunakan sebagai umpan, dan hingga hari ini, He Feng berinisiatif mengambil umpan tersebut. Rentang waktunya adalah setengah tahun. Jika He Feng mengetahui hal ini, dia mungkin akan segera meninggalkan pasar Shanghai dan tidak akan pernah berani bersaing dengan orang jahat seperti itu lagi. Melihat suasana di tempat kejadian dan reaksi orang banyak, He Feng tahu bahwa dia telah kehilangan istri dan pasukannya kali ini. Dia tidak merugikan keluarga Ye secara parah, melainkan membuat produk Ye lebih populer. Media berita yang dia undang kini telah menyebarkan video Tuan Chen yang secara pribadi mendukung keluarga Ye ke seluruh internet. Saya khawatir, Ye tidak akan membutuhkan banyak waktu untuk dengan mudah mencapai tujuannya menguasai 70% pangsa pasar Shanghai. Yang membuat He Feng semakin tidak nyaman adalah dia juga menyinggung Tuan Chen dan kehilangan koneksinya di Balai Medis Nasional. Kerugiannya terlalu besar, ayo pergi. He Feng mendengus, tampak jelek, dan membawa orang-orang pergi. Ini adalah pertama kalinya dia secara pribadi berurusan dengan keluarga Ye, tapi dia tidak menyangka itu akan menjadi kekalahan yang menghancurkan. Berpikir bahwa dia telah mengatakan Yang Su tidak berguna sebelumnya, jika Yang Su ada di sini sekarang, dia mungkin akan balas memarahinya. Kerumunan berangsur-angsur bubar, dan Lin Yi masih duduk di sofa, minum teh dengan tenang, tidak khawatir dari awal hingga akhir. Kali ini kita harus bisa mencapai tujuan kita lebih cepat dari jadwal. Lin Yi tersenyum dan berkata, saya akhirnya bisa kembali ke Tianhai. Setelah tidak bertemu Ye Qiansui selama beberapa hari, dia merasa sangat merindukannya. Perasaan ini tidak kuat sebelumnya, tetapi sekarang, tampaknya semakin tidak terkendali. Sekarang pasar Shanghai pada dasarnya adalah hal yang pasti. Selama Li Qi tidak membuat kesalahan dan menerapkan langkah demi langkah sesuai ritme, tidak akan ada masalah lagi. Kantor kami agak kecil, dia melihat sekeliling dan melihat bahwa kantornya pun kecil. Kita bisa bersiap untuk mendaftarkan cabang. Pada waktu itu, He Feng kembali ke utara. Dia tidak ingin tinggal di Shanghai dan menyaksikan Ye menduduki lebih banyak pangsa pasar selangkah demi selangkah. Saya benar-benar meremehkan Tuan Ye. Kembali ke utara, dia duduk di kantornya dan berpikir selama 1 jam penuh sebelum dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah ditipu. Formula Ye jelas merupakan jebakan yang dibuat khusus untuk sebagian orang, dan ditujukan kepada rekan-rekan yang memiliki pengetahuan profesional tertentu, namun berapa banyak rekan yang memiliki pengetahuan profesional yang sangat mendalam. Tuan He, menurut prediksi, Ye akan bisa memperoleh 70% pasar Shanghai dalam waktu seminggu. Ekspresi sekretaris itu tidak terlalu bagus, ini lebih awal dari yang diperkirakan Yang Su. Dengan kata lain, jika Yang Su masih mengendalikan Shanghai, itu mungkin akan tertunda sedikit,
tapi He Feng mengambil tindakan sendiri dan membiarkan Ye menyelesaikan tujuannya lebih awal. Sakitnya sama, tapi hinaannya sama sekali berbeda. He Feng melirik sekretaris itu, matanya sedikit dingin, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ini adalah pertama kalinya dalam karirnya dia gagal total. Ini pertama kalinya dia dipermalukan seperti ini. Namun dia cukup tenang dan memahami bahwa hasil pertarungan bisnis tidak dapat ditentukan 1 atau 2 kali, terutama karena teknologi medis He-yun tidak dapat dikalahkan sepenuhnya oleh Ye. Tapi Ye sudah cukup menarik perhatian darinya. Mungkin kamu tidak menakutkan, tapi orang di belakang Ye jelas merupakan binatang yang menakutkan. Siapapun yang mendekat bisa langsung tertelan mulutnya yang berdarah jika tidak hati-hati. Setelah memilah perubahan di pasar Shanghai dan mengirimkannya ke kantor pusat grup, saya merasa Yes kemungkinan besar akan menjadi pesaing langsung teknologi farmasi He-yun. Kata-katanya membuat sekretaris itu sedikit terkejut. Keluarga kamu, mustahil. Ada perbedaan besar dalam ukuran antara keduanya. Perusahaan Ye saat ini bahkan tidak sebanding dengan divisi teknologi medis He-yun. Bagaimana bisa menjadi lawan dari seluruh grup He-yun? Kita harus memperhatikannya, dan jika memungkinkan, cobalah membunuh keluarga Ye sebelum mereka besar nanti. He Feng sangat merasa bahwa intuisinya mungkin benar. Sekretaris itu mengangguk dengan bingung. Meskipun menurutnya itu luar biasa, ini adalah perintah He Feng. Oke, setelah mengatakan itu, dia segera pergi melakukannya. He Feng berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit, menghadap ke seluruh kota. Matanya tidak fokus dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Ya, dia menarik napas dalam-dalam, siapa di belakangnya. Pada saat yang sama, pasar Shanghai menjadi sangat gila, dan produk Ye dijual dengan gila-gilaan. Awalnya tidak ada masalah dengan kualitas produk mereka, dan sekarang mereka disertifikasi oleh Tuan Chen, otoritas dari Balai Medis Nasional, yang merupakan hal yang paling penting. Li Qi sangat gembira, ini jauh lebih awal dari yang dia hitung. Dia sedikit terkejut karena orang-orang dari Balai Medis Tiongkok datang jauh-jauh ke Shanghai hanya untuk membantu mensertifikasi produk Ye. Dia mengira Tuan Chen ada di sini untuk menimbulkan masalah. Ini adalah sebuah berkah tersembunyi. Kaki, aku masih belum bisa memahaminya. Dia menggaruk kepalanya dan bertanya, mungkinkah He Feng ini adalah agen rahasia yang dipasang oleh keluarga Ye kita di He-yun Medical Technology? Bab 490. Selain penjelasan ini, Li Qi tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. He Feng benar-benar sangat membantu Ye untuk mencapai tujuannya dengan begitu cepat. Jika He Feng mendengar ini, dia akan sangat marah hingga dia menabrak tembok. Kamu masuk akal, aku akan bertanya nanti. Lin Yi berkata dengan sengaja, meski tidak, mungkin masih bisa berkembang. Dia melirik Li Qi. Kenapa? Kamu terlalu bebas sekarang. Kamu tidak ada urusan kan? Tidak, saya sibuk. Li Qi buru-buru berkata, meskipun tujuan pangsa pasar telah tercapai, masih banyak masalah yang perlu diselesaikan. Tujuan pasar horizontal kami telah tercapai, dan langkah selanjutnya adalah meningkatkan kedalaman pasar vertikal, yang akan bermanfaat bagi nilai merek Ye. Dia tahu bahwa pasar Shanghai hanyalah batu loncatan bagi masa depan Ye untuk menuju ke utara, atau bahkan memasuki pasar luar negeri. Yang harus dia lakukan sekarang adalah memantapkan batu loncatan ini agar Ye dapat berdiri kokoh. Kalau begitu, kenapa kamu tidak pergi secepatnya? Lin Yi berkata dengan marah, sepertinya kamu tidak menginginkan bonus itu lagi. Li Qi tersenyum dan lari. Lin Yi tidak terlalu mengkhawatirkan urusan bisnis Ye. Sebagai bos Departemen Pengembangan Pasar, dia terutama bertanggung jawab untuk menyelesaikan faktor-faktor di luar lokasi yang tidak dapat mereka selesaikan menyerahkannya pada mereka. Lin Yi tahu bahwa teknologi medis He-yun tidak akan menyerah begitu saja. Hilangnya pangsa pasar masih menjadi persoalan sepele. Yang penting kamu menjadikan mereka batu loncatan. Ini benar-benar sebuah penghinaan bagi mereka. Terkadang, penderitaan adalah hal yang paling mudah jika Anda bersikeras menyelamatkan muka. Mengapa Anda tidak bisa belajar bahwa menderita kehilangan adalah sebuah berkah? Lin Yi menggelengkan kepalanya dan tidak mengambil hati, dia mengeluarkan ponselnya dan menerima tantangan permainan lain dari Ye Xihan, jadi dia harus terus memberinya pelajaran. Pada waktu itu, He Feng tidak menyangka bahwa markas besar kelompok akan begitu memperhatikan informasi yang dia kirimkan. Dia khawatir sebelumnya bahwa markas besar kelompok tidak akan menganggapnya serius, tetapi sekarang tingkat perhatiannya melebihi ekspektasinya. Dia awalnya hanya ingin mengingatkan markas besar kelompok bahwa mereka perlu memperhatikan keluarga Ye dan tidak mudah tertipu oleh besarnya keluarga Ye. Namun, dia tidak menyangka kelompok itu akan menganggapnya begitu serius dan mengirim seseorang secara langsung. Hal ini membuat He Feng merasa bahwa markas kelompok mungkin akan memukulinya. Di kantor, He Feng sedang duduk di sofa, tetapi ada orang lain yang duduk di kursi utama. Dia tidak mengatakan apapun. Meskipun dia tidak senang,
sulit untuk menunjukkannya. Mengejutkan, Reves, yang duduk di kursi utama, tersenyum. Kulitnya yang putih dan mata biru tua memberinya temperamen alami yang mulia. Saya sedang berlibur, tetapi markas kelompok meminta saya datang ke sini untuk menyelesaikan beberapa hal yang tidak dapat Anda selesaikan dengan baik. Saya sedang mengerjakannya, He Feng berkata, saya baru saja mengambil alih. Sebelumnya, Yang Su dari wilayah Shanghai bertanggung jawab. Reves melambaikan tangannya, tidak masalah siapa yang bertanggung jawab, ini semua masalah wilayah Donghua besar, bukan? He Feng menyipitkan matanya dan tidak membantah. Selama itu berada di dalam negeri, tentu saja itu adalah urusannya di wilayah Donghua besar. Jika Yang Su tidak melakukannya dengan baik, itu berarti dia tidak melakukannya dengan baik hal yang sama. Reves di depan saya adalah orang yang bertanggung jawab atas Asia Tenggara. Dia kejam dan akan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya. Begitulah cara dia bisa mengembangkan pasar Asia Tenggara, tapi pertanyaannya, seberapa besar Asia Tenggara? Dibandingkan dengan Tiongkok, ini 10 kali lebih buruk. Apakah menurutnya jika bisa menaklukkan pasar Asia Tenggara, ia bisa menaklukkan pasar dalam negeri? Jangan marah, markas kelompok tidak mempercayaimu. Melihat wajah He Feng yang tidak tampan, Reves terlihat biasa saja dan berkata, hanya saja berita utama itu benar-benar mempermalukan teknologi medis Heiyun kita. Orang-orang di atas benar-benar marah. Kami semua hanya bekerja untuk mereka. Jika kami tidak melakukan pekerjaan dengan baik, tentu kami akan dikritik. Dia menghela nafas, ini lebih baik daripada dipecat langsung olehmu seperti Yang Su, kan? He Feng sama sekali tidak mendengar niat baik dari Reves. Sebaliknya, semua yang dia katakan adalah sarkastik. Jelas, bukan hanya pengaturan markas kelompok yang bisa dia datangi ke negara itu menunggu kesempatan ini untuk waktu yang lama. Kamu benar, He Feng berkata, saya adalah presiden wilayah Tiongkok Timur Raya, dan saya bertanggung jawab atas semua urusan. Meskipun Anda diminta untuk datang ke markas kelompok sekarang, saya masih menjadi penanggung jawab umum di sini. Apakah itu oke? Tidak mungkin markas kelompok meminta Reves untuk menggantikannya karena masalah sepele seperti itu. Karena dia tidak menerima perintah ini, kemungkinan besar Reves meminta bantuannya. Reves tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya dari He Feng, jadi dia mengangguk, tentu saja, Anda telah mengendalikan pasar domestik selama bertahun-tahun, jadi tentu saja Anda mengetahui situasinya dengan lebih baik. Melihat Reves tidak keberatan, He Feng berdiri, berjalan ke meja utama, dan memandang Reves dengan merendahkan, dengan sedikit penindasan dan dingin di matanya. Berdiri, dia berkata dengan tenang. Reves terkejut, tersenyum ringan, berdiri dan duduk di samping tanpa berkata apa-apa. He Feng duduk di kursi utama dan memandang Reves, karena Anda di sini untuk menangani urusan Shanghai, maka saya akan menunjuk Anda sebagai orang baru yang bertanggung jawab atas pihak Shanghai. Dia sama sekali tidak sopan. Bahkan jika Reves mengatakan dia berada di level yang sama dengannya, untuk saat ini adalah rumahnya. Kesempatan yang luar biasa, saya harap Anda menghargainya dan tidak menjadi seperti Yang Su. Reves tertawa terbahak-bahak. Terdengar He Feng tidak senang dengan kedatangannya, jika itu dia pasti tidak akan senang jika seseorang datang untuk mengambil alih wilayahnya. Jangan khawatir, aku tidak sebodoh itu. Setelah Reves selesai berbicara, dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi, langsung menuju ke Shanghai. Dia datang ke utara bukan secara khusus untuk menyapa He Feng, tetapi untuk memberitahu He Feng bahwa dia ada di sini dengan tujuan untuk mengusir He Feng dan merampas seluruh pasar Dadonghua. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, bagaimana mungkin dia mau melewatkannya. Di pesawat, Reves dengan cermat membaca semua informasi terkait Ye. Memang tidak mudah, keluar dari kota kecil, sungguh ajaib bisa berkembang hingga saat ini dalam waktu singkat. Tujuannya sangat jelas, untuk menyingkirkan keluarga Ye dan merebut kembali pasar Shanghai, bahkan lebih jauh dari saat Yang Su ada di sana, sehingga dia bisa memberikan pertanggungjawaban ke markas kelompok tugasnya. Seorang Ye belaka, sebuah rombongan kecil, mungkin cukup beruntung bisa menunggangi angin dan lepas landas dalam jarak tertentu, namun jika ingin terus melaju jauh, keberuntungan tidak selalu berpihak pada mereka. Ayo pergi ke Shanghai untuk memeriksa situasinya dulu. Dia menyimpan informasi itu, perlahan menutup matanya, dan memikirkan tindakan pencegahan. Untuk merebut pasar, dia memiliki ribuan cara untuk muncul tanpa henti, dan dia tidak khawatir bahwa dia tidak akan memiliki tindakan balasan. Namun, lawan yang berbeda dan persyaratan efek yang berbeda memerlukan metode yang berbeda. Karena ia ingin menginjak teknologi medis Heiyun untuk keluar dari industri ini, maka mereka secara alami akan membalas dan menghancurkan Ye sampai mati. Bunuh ayam untuk menakuti monyet. Bersambung.